Kamu kok bandel banget, Tolek. Ibu udah kayak gini kok malah dilanjutin sih? Kan mumpung gak ada bapak, Bu. Sahut Munir menguada istriku. Iya sih, tapi ini yang jantungku serasa berhenti mendengar percakapan antara istri dan putra angkatku itu. Aku tahu betul mereka ada di ruang tamu. Lantaran tak mengira jika aku akan pulang cepat malam itu. Kebetulan pula, pintu yang biasanya tak pernah dikunci malah terbuka. Hingga akhirnya perlahan aku masuk dan, ya, itulah sekelebat kenangan gelam yang pernah kualami. Meski pada akhirnya, aku harus memaafkan keduanya demi menjaga nama baik keluargaku. Dan kejadian itu terjadi 1 tahun lalu. Sebelumnya, sebut saja namaku Husin. Di usia 56 tahun, aku merasa masih segar bugar. Aku mengurus rumah kontrakan peninggalan mertua, beternak di belakang rumah, dan rajin berolahraga. Tak heran jika di saat teman-teman sebayaku sering keluar masuk rumah sakit, aku justru tak pernah mengalaminya. Istriku, Lilik, 5 tahun lebih muda dariku. Kami menikah hampir 30 tahun. Selama itu pula, rumah tangga kami hampa tanpa hadirnya momongan. Dulu, hal itu sering memicu pertengkaran hebat. Kami sudah mencoba segalanya, pengobatan tradisional hingga medis, tapi takdir berkehendak lain. Kami pun memilih berdamai dengan kenyataan. Keharmonisan kami tetap terjaga, meski hidup hanya berdua selama belasan tahun. Pertengkaran kecil pasti ada, tapi selalu bisa kami lalui. Sampai 2 tahun lalu, Lilik mengutarakan keinginannya untuk merawat Munir, keponakannya yang baru lulus SMA. Aku sempat heran, mengingat Munir sudah remaja. Aku ingin seperti ibu-ibu lainnya loh mas, pergi kemana-mana di antar putranya, kata Lilik kala itu. Melihat keinginan tulusnya, akhirnya aku pun setuju. Kami mendatangi Sabto, adik Lilik yang kebetulan sangat produktif. Dia punya 5 anak selain Munir, bahkan yang terkecil baru 2 tahun. Sabto dengan senang hati mengabulkan permintaan kami. Munir sendiri tampak begitu bahagia ikut pulang bersama kami. Awalnya, aku ingin membiayai Munir kuliah, tapi pemuda 18 tahun itu menolak. Gak usah pak, Munir langsung kerja aja sambil nemenin ibu di rumah. Lilik pun mendukungnya. Dan karena Lilik terlihat begitu bahagia, aku pun mengikuti keinginan mereka. Aku mencarikan Munir pekerjaan di bengkel milik teman lamaku, Maman, yang langsung menerimanya tanpa pengalaman. Sejak Munir tinggal bersama kami, aku melihat perubahan pada istriku. Ia jadi sering berdandan dan mengenakan busana yang sedikit isis. Bahkan wok minimalis seolah ingin mempresentasikan sisi lainnya. Usianya memang sudah kepala 4. Tapi pesonanya memang belum pudar. Apalagi ia aktif aerobik di komplek. Saat itu aku sama sekali tak curiga. Aku mengira itu fase puber keduanya. Toh ibadah Pak Sutri kami pun masih baik-baik saja. Bahkan masih aktif seminggu 2-3 kali. Tapi semua prasangka baik itu hancur setelah peristiwa baik itu kusaksikan sendiri. Suatu hari, Maman temanku datang mengabarkan rekan kerja lama kami meninggal dunia. Aku dan beberapa temanku, termasuk Maman, sepakat pergi ke rumah duka di luar kota untuk memberi penghormatan terakhir. Bapak, nanti bermalam di sana? Tanya Lilik saat aku membereskan tas. Kayaknya gitu, Bu, sekalian pengajiannya. Lilik pun tersenyum dan berkata, dia tidak apa-apa aku tinggal, sebab ada Munir. Alhasil, kami pun berangkat menghadiri pemakaman itu dengan tenang. Di sana, seharusnya kami ikut pengajian malam. Tapi sore itu Maman mendapat telepon komplain dari pelanggan di bengkelnya, bahkan mengharuskan kami harus segera pulang. Kami tiba nyaris dini hari. Maman mengantarku sampai depan rumah. Dan saat turun dari mobil, perasaan aneh itu mulai datang. Lampu teras padam, hal yang sangat jarang terjadi selama aku tinggal. Aku lantas melangkah pelan. Dan ketika belum sempat mengetuk pintu, aku justru menangkap suara-suara aneh dan janggal. Ah, iya tuyus gitu. Pintar banget toh kamu, Lek. Aku hafal betul, itu suara Lilik istriku. Tapi Ibu Suneng kan ngomong-ngomong, lebih afdol mana sama bapak, Bu? Sahut Munir menggoda istriku. Ah, kok masih tanya, Toa? Jantungku serasa berhenti mendengar percakapan antara istri dan putra angkatku itu. Aku tahu betul mereka ada di ruang tamu. Lantaran tak mengira jika aku akan pulang cepat malam itu. Kebetulan pula, pintu yang biasanya tak pernah dikunci malah terbuka. Hingga akhirnya perlahan aku masuk. 1 langkah sebelum sampai di ruang tamu, kunyalakan lampu. Dan seketika itu, Munir dan Lili kaget, bukan kepalang melihatku mematung tak jauh dari tempat mereka berada. Tapi kekagetan mereka tak sebanding dengan keterkejutanku saat melihat fenomena keduanya yang sudah sedemikian rupa. Lili sudah berada di singgasana mengemudikan sampan, sementara Munir mengikuti alur kehidupan. Loh? Apa-apaan kalian? Amarahku meledak seketika, dan bersamaan dengan itu pula, aku membawa Munir keluar. Lili pun histeris,
berusaha menghalangi, hingga akhirnya keributan itu mengundang perhatian tetangga. Kami pun dibawa ke kantor desa oleh para warga. Di sana, ku menjelaskan kronologi tanpa ada yang kubuat-buat. Semua warga yang mendengarnya pun terkejut, bahkan menyarankanku untuk menyelesaikannya secara hukum. Beruntung aku masih bisa meredakan emosiku, bahkan memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Aku masih menjaga nama baik, meskipun harus menyimpan kecewa yang tak akan kulupakan seumur hidup. Singkat kata, pasca pengkhianatan itu, rumah tanggaku pun berubah. Aku mudah marah, meskipun ada kesalahan kecil yang dilakukan Lili. Sementara Lili pun hanya bisa diam menerima luapan emosiku. Kewajiban pasutri kami juga sudah jarang dijalankan. Terutama ingatan itu benar-benar masih terpatri di benakku. Setidaknya keadaan dingin itu berlangsung hampir sebulan lamanya. Sampai suatu malam, tepatnya ketika kami hendak istirahat di kamar, mendadak Lili menangis dan mengutarakan penyesalannya padaku. "Maafin aku, Mas. Aku salah, tapi aku mohon, jangan seperti ini. Lebih baik kita pisah daripada aku terus menanggung salah yang entah sampai kapan akan berakhir." Sejenak aku terkejut. Berpisah? Itu mustahil bagiku. Jawab Thomas, "Aku lelah seperti ini, Mas." Merasa tak tega? Maka aku pun memiyukta dan berusaha meredam tangisannya. "Ngomong aja kamu ingin apa, Mas, biar kamu bisa maafin aku," katanya. Kemudian, sejenak aku terdiam, sampai tak lama kemudian, sebuah kalimat tiba-tiba terlontar begitu saja dariku. Aku juga ingin kayak kamu, Bu." "Maksud kamu, Mas?" katanya, sambil menoleh Leran. "Yah, aku ingin juga rapat paripurna sama yang lain, kayak kamu sama Munir." Sontak, Lilik pun terkejut. "Mas, yakin?" tanyanya, yang kujawab dengan anggukan. "Ya udah, Mas, tapi dengan satu syarat." "Syarat? Syarat apa itu?" "Aku ingin memantau rapat paripurna itu langsung, Mas." Kamu gak bercanda kan, Bu?" Lilik mengangguk sambil tersenyum, dan hal itu membuatku yakin jika dia akan baik-baik saja. Singkatnya, sejak Lilik mengizinkan hal itu, kebimbangan justru menyerangku. Sudah seminggu berlalu, aku tak kunjung menjalankan niat balas budi itu. Apalagi syaratnya adalah istriku harus memantaunya secara langsung. Meskipun begitu, hubungan antara aku dan Lilik pun berangsur membaik. Lilik jadi lebih perhatian, meski aku terkadang masih dingin. Saat ibadah pasutri pun, Lilik juga berubah. Jauh lebih satset dari sebelumnya. Bahkan, seringkali aku pula sampai kelawahan dengannya. Seperti halnya malam itu, setelah aku selesai memberi pakan ternak, aku lantas melangkah ke kamar. Aku sudah mengira jika Lilik pasti sudah menungguku di kamar. Dan benar saja, pada saat aku membuka pintu, nampak ia menunggu di tepi divans. Tapi ada satu yang justru membuatku terkejut. Bukan kepalang, tak hanya Lilik di sana, melainkan juga ada Ayu, wanita yang menyewa salah satu kamar kontrakan. Ia seorang SPG, berusia 25 tahun, dengan perawakan tinggi semampai, dan rambut panjang sebahu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka sudah dalam keadaan sedemikian rupa. Tepatnya jajaran kabinet dan lain-lainnya sudah tak berada pada jabatan negara. Lilik mendekat ke arahku yang mematung. Cahaya temaram itu membuatku meneyan Yuda. Berkali-kali memperhatikannya. "Kita wujudkan impianmu, Mas," ujarnya tiba-tiba. "Kak, kamu yakin, Bu?" Sahutku terbata-bata. "Apapun, Mas. Apapun untuk menebus kesalahanku," jawab Lilik lirih, sambil berjongkok tiba-tiba. Sontak saja aku terkejut, sekaligus membejamkan mata ketika ia mengambil perahu motor itu. Aku seolah terhipnotis, terutama ketika Lilik kemudian menawiku ke arah Ayu, yang tersenyum penuh arti. Jujur, aku tak pernah mengalami hal seperti itu. Aku hanya diam, dan menuruti skenarionya. Ayu yang berperawakan, nyaris sama dengan Lilik pun mendekat. Sebuah sambutan di wiri-wir pun diaturkan untuk pertama kalinya. Sementara Lilik memilih bersimpiu, memberi perhatian baiknya. Lagi-lagi aku tak bisa berkata-kata. Seruan kebaikan pun mulai bergema. Belum lagi ketika Ayu menyiapkan sajian kebaikannya. Aku baru menyadari, jika Lilik telah sukses menghadirkan semangatku yang sempat padam. Sesuai janjinya, Lilik pun menjauh, dan lebih memilih memantau rapat paripurna tersebut. Aku yang mengerti maksudnya pun buru-buru melanjutkan rapat paripurna sebagaimana mestinya. Perahu motor pun melaju pada pintu gerbang kehidupan baru. Dan sungguh kuakui, bencana dan musibah itu sangat berbeda dari yang pernah kualami sebelumnya. Waktu berlalu,
Dan beberapa varian motor pun tak lupa kuterapkan pula di sana. Sampai pada akhirnya, baik Ayu maupun aku, sama-sama tiba pada titik tujuan yang belum pernah kami lalui sebelumnya. Gimana Ayu? Paten kan suamiku? Aku tanya Lilik pada Ayu. Iya mbak, aku nggak pernah dapat musibah seperti ini loh sebelumnya. Balas Ayu sambil menoleh ke arahku. Kalau mas, gimana? Apa sudah afdol? Tanya Lilik. Yang kujawab dengan anggukan. Aku tak menyangka. Impian balas budi tersebut akan menjadi kenyataan. Wajah Lilik tampak berseri, seolah terhibur dengan tayangan rapat paripurna negara tersebut. Sampai tak lama kemudian, Mas Husin, Lilik memanggilku dengan suara pelan. Matanya menatap mataku dengan kesungguhan yang dalam. Sekarang, kita sudah impas loh ya. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Semua amarah dan rasa dikecewa yang kusimpan selama sebulan seolah sirna digantikan oleh kebahagiaan yang tak terucapkan. Lilik lantas menoleh ke arah Ayu. Yu, bulan ini kamu gak perlu bayar kontrakan, semuanya gratis. Kata Lilik membuat Ayu tersenyum lega. Akhirnya, setelah beres-beres negara, Ayu segera pamit dan pergi dengan wajah sumringah. Setelah kepergian Ayu, suasana kembali hening. Kami berdua duduk di tepi Devans, merasakan keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Aku minta maaf mas, atas kesalahanku sama Munir dan juga yang tadi. Kata Lilik sambil menggenggam tanganku. Aku cuma ingin kamu tahu mas, apa yang dulu terjadi dengan Munir dan apa yang terjadi barusan, itu hanya pelampiasan tanpa perasaan. Aku ngerti kok bu, aku justru merasa kita sudah kehilangan arah. Refleks ucapan itu terlontar dariku. Aku juga mas, katanya yang kemudian menatap lekat mataku. Kamu masih ada perasaan sama aku kan, Mas? Pertanyaan itu seperti palu mematuk hatiku. Iyalah, Bu. Masih dan akan selalu. Selamanya. Jawabku jujur, membuat Lilik terharu. Itu lebih dari cukup untukku, Mas. Karena kita sudah impas, mari kita lupakan Munir dan Ayu, Mas. Maksud kamu, Bu, kita mulai lembaran baru, Mas. Kita harus kembali ke janji kita yang dulu. Janji setia dan janji akan terus bersama selamanya. Kita jaga rumah tangga kita, Mas. Aku terdiam sesaat, lalu menawiknya dalam peyukan yang erat. Aku setuju, Bu. Aku juga nggak mau mengulanginya lagi. Alhasil, malam itu menjadi babak baru perjalanan rumah tangga kami. Kami memutuskan untuk menutup buku lama, melupakan kepahitan, dan memulai babak baru dengan kesetiaan. Begitulah kisah yang kualami setahun yang lalu. Pesanku, balas dendam dan emosi sesaat pada dasarnya hanya akan menambah kekosongan. Sementara kesediaan untuk memulai lembaran baru adalah fondasi sesungguhnya dari pernikahan yang langgeng dan sejati.